Oke, pada kesempatan kali ini, saya tidak akan menggambar rumah atau mewarnai menggunakan marker. Akan tetapi saya akan memberikan bagaimana sih cara menggambar perspektif satu titik hilang dari sebuah denah. Seperti yang mungkin teman-teman atau sebagian besar orang ketahui, menggambar perspektif menggunakan cara yang seperti ini. Kali ini saya tidak akan menggambar seperti ini, bukan berarti itu salah ya. Nah, pada video kali ini, saya akan menggambar perspektif dengan cara seperti ini. Untuk teman-teman atau pemula yang tertarik dengan gambar perspektif, bisa simak langsung video berikut ini. Sebelum kalian masuk dalam proses penggambaran, kalian harus siapkan dulu kertas, pena, bisa juga pensil, dan penggaris. Bisa penggaris apa saja, kalau saya sarankan sih menggunakan penggaris segitiga, karena nanti bisa mempermudah kalian dalam proses penggambaran. Kalau kalian sudah mempersiapkan semua peralatan-peralatan tersebut, ayo kita langsung masuk dalam proses penggambaran. Dalam proses penggambaran, pertama saya buat dulu frame. Di sini kalian bisa ikut untuk sebagai dasar. Nanti kalau kalian sudah paham atau sudah tahu, baru kalian bisa ekspor caranya. Fungsi dari frame ini agar kita dapat mengolah objek gambar di dalam. Yang kedua, saya membuat garis picture plane atau bidang gambar. Karena nanti objek gambar yang kita buat akan berada pada garis picture plane tersebut. Yang ketiga, station point atau titik point. Untuk membuat station point, kita buat dulu garis dengan kemiringan 45 derajat dari sisi kanan dan sisi kiri, sampai kedua garis tersebut tersambung menjadi satu. Di situ kita akan temukan titik point. Titik point ini berfungsi untuk jarak pandang dari mata si pemandang ke bidang gambar. Yang keempat, saya buat lagi horizontal line atau garis horizon. Garis horizon bertujuan untuk menentukan vanishing point atau titik hilang yang nantinya akan sejajar dengan station point. Terus kita buat lagi ground line atau garis tanah. Kalian tempatkan ground line di bawah horizontal line. Dan jangan lupa untuk tetapkan vanishing point, ingat harus sejajar dengan station point. Yang kelima adalah membuat objek gambarnya. Di sini, karena yang saya tunjukkan atau yang saya berikan hanyalah basic, jadi teman bisa mengikuti. Kalau kalian sudah paham atau sudah bisa, kalian bisa membuat denah rumah atau denah bangunan bertingkat atau semacam. Untuk ukuran denahnya, terserah kalian. Lanjut dengan membuat tampak depan denah yang nantinya berada pada samping kanan ground line atau garis tanah. Kalian sesuaikan tingginya. Sebelum kita memproyeksi gambar, kita buat dulu garis penglihatan. Kalian tentukan dulu setiap sudut yang akan diproyeksikan. Di sini ada 4 sudut, tetapi untuk sudut A dan B tidak usah diberikan garis penglihatan, karena kedua sudut tersebut sudah menyentuh garis picture plane atau garis bidang gambar. Sementara untuk sudut C dan D, kalian tarik garis penglihatan dari masing-masing sudut tersebut ke titik point. Untuk bagian-bagian garis penglihatan yang menyentuh garis picture plane atau garis bidang gambar, itu adalah titik acuan kita untuk memproyeksikan objek gambar di atas. Kalau sudah selesai, kalian buat langsung garis proyeksi dengan menggunakan garis putus-putus. Di sini kalian tarik dulu garis pada sudut A dan sudut B sampai menyentuh garis ground line di bawah.
Terus lanjutkan dengan menarik garis lurus dari sudut C dan sudut D yang menyentuh garis picture plane menuju ground line atau garis tanah. Kalau kalian sudah selesai memproyeksikan gambarnya, kalian tarik garis putus-putus dari vanishing point atau titik hilang menuju ke ground line bagian kiri dan kanan agar menyentuh garis proyeksi dari bidang gambar tersebut. Kalau sudah, kalian tinggal hubungkan setiap bidang gambar mulai dari bagian depan, samping kiri, kanan, dan belakang. Maka bentuklah gambar denahnya dengan sudut pandang. Selanjutnya kita membuat tingginya. Kalian tarik garis bantu pada tampak depan gambar yang di samping. Terus tinggal kalian hubungkan sisi atas bagian kiri dan kanan finishing point atau titik hilang menuju titik pertemuan antara garis tinggi dinding dan garis proyeksi. Maka jadilah gambar perspektif dengan satu titik hilang yang berbentuk 3D yang diproyeksikan dari denah di atas. Nah teman-teman, metode ini memang lebih sedikit rumit. Kalau kita menggunakan metode yang biasanya dengan sudut pandang yang semakin jauh, kita tidak dapat menentukan jarak dari benda atau objek satu ke yang lain. Tapi kalau kita menggunakan metode ini, otomatis gambar yang dihasilkan lebih baik. Jarak dari setiap benda maupun objek lebih presisi. Oke, sekian video kali ini. Semoga video tentang cara menggambar perspektif satu titik hilang dari sebuah denah dapat bermanfaat bagi kalian semua. Dan terima kasih telah menonton. Jangan lupa support channel AW Sketchy dengan cara like, share, dan subscribe. Sampai bertemu kembali pada video selanjutnya.